Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid. Hari yang di belakang ada kepala lu lihat itu istri gue. Kalau nanti ada yang terlihat nongol-nongol, nah tuh ada kaki tuh, tidak perlu dipedulikan atau ditakutkan ya, itu bukan penampakan. Kali ini gue mau ngomongin sesuatu yang nggak pernah gue ngomongin sebelumnya nih. Kalau biasanya nih, kalau kita ngebahas series ya, kalau gue sendiri itu kan cenderung ngomongin seriesnya tuh series Indonesia atau Korea ya, drakor. Jarang juga gue ngomongin series barat, apalagi series Asia yang lain gitu. Kali ini untuk pertama kalinya gue mau ngebahas series dari negara Asia lain, yaitu dari Taiwan, yang judulnya adalah Not a Murder Story. Ini series ada di Catch Play, total 8 episode dan tayangnya tuh tiap hari Rabu. Dan ini adalah series Taiwan pertama yang boro-boro gue review deh. Ini series Taiwan pertama yang gue tonton dalam beberapa tahun terakhir, mungkin berpuluh-puluh tahun terakhir gitu. Karena series Taiwan pertama dan terakhir yang gue ingat gue tonton dari awal sampai kelar itu adalah di TV pas gue masih kecil. Itu adalah Romance in the Rain. Tuh anak-anak tahun 90-an masih tahu tuh. Kalau lu nggak familiar sama Romance in the Rain, lu pasti tahu judul Indonesianya, Kabut Cinta. Nah tuh Taiwan kan itu. Kalau alasan gue tertarik nyobain series ini ya, walaupun jarang, nggak pernah bahkan nonton series Taiwan, tuh simple sih. Yang pertama judulnya tuh menarik gitu, kayak Not a Murder Story. Terus cerita apa berarti gitu. Sama yang kedua adalah idenya juga menarik. Karena gue selalu suka cerita misteri yang fokusnya adalah penyelidikan buat nyari pelaku pembunuhan gitu. Gue suka banget sama kayak gitu. Istilahnya tuh whodunit yang kayak gitu-gitu tuh. Nah, gue suka whodunit karena itu bisa mancing rasa penasaran gitu. Jadinya seru buat ditonton, buat nebak-nebak, oke ini sebenarnya pelakunya siapa, terus triknya gimana, tuh gue suka banget. Dan so far sampai 2 episode pertamanya Not a Murder Story ini buat gue bisa ngasih tontonan whodunit yang seru. Cuman gini, lu jangan ngarep kalau kasus pembunuhan itu udah langsung dapat sorotan utama dari awal. Karena episode pertamanya itu ngasih ya bisa dibilang intro drama yang lumayan lama, dan baru di ending episode 1 pembunuhan itu terjadi. Rada slow burn gitulah. Soalnya kita kan diajak buat kenal satu persatu karakternya lebih jauh. Nama protagonisnya itu Tung. Dia bermimpi jadi aktor terkenal, tapi sampai sekarang karirnya masih stagnan gitu, jadi figuran. Karena itu hidup dia sama pacarnya, Lu namanya, itu rada susah, rada struggle secara finansial. Jadinya si Lu itu mesti ngambil banyak kerjaan dalam sehari. Dari cuci piring, dari nganterin makanan, sampai jadi pelayan di bar, tuh semua pekerjaan disikat sama dia. Nah dari situ kita diajak nih buat mendalami karakter si Tung dulu. Nanti kita bakal tahu kenapa dia tuh segitu obsesinya buat jadi aktor, walaupun udah berkali-kali gagal audisi dan bikin hidup dia dan Lu itu susah banget. Ada alasan yang personal banget pokoknya lah. Nah si Tung sama Lu ini tinggal di sebuah apartemen yang ya bisa dibilang gak terlalu mewah lah. Itu bahasa halusnya ya. Kalau mau jujur sih itu apartemen yang agak kumuh sebenarnya. Gak kumuh-kumuh banget sebenarnya sih, cuman gak mewah aja gitu. Agak kotor dikit lah. Cuma yang gue suka nih, walaupun itu bukan apartemen yang mewah, bukan apartemen yang mahal, sama series ini itu tempat bisa kelihatan eye pleasing, bisa kelihatan cakep karena permainan warnanya. Itu sih salah satu kekuatan Not a Murder Story di luar ceritanya. Salah satu kekuatan series ini adalah soal estetika. Lighting sama pemilihan warna propertinya tuh cakep. Jadi dia tuh pakai kombinasi warna kayak hijau, kuning, merah, dan itu ngasih kesan estetik yang enak buat dilihat. Dan kelihatan banget sih kalau ini series adalah series yang well made, series yang well produced, series yang kalau dibandingin sama film, production value-nya gue yakin gak jauh-jauh banget. Bener-bener digarap dengan serius estetikanya. Nah di apartemen itu banyak orang yang tinggal ya otomatis ya. Dan salah satunya itu adalah tetangga dari si protagonis kita. Ada seorang cewek namanya Lin Meng. Dia ini pramugari, dikenal doyan pakai baju merah gitu, dress merah, dan dia kelihatan menonjol sih. Si Lin Meng ini kelihatan menonjol dibanding penghuni apartemen lain gitu. Maksudnya tiap dia lewat tuh semua cowok-cowok tuh nengok gitu. Terus pas di lift si Tung ketemu sama dia langsung nengok gitu. Ya karena dia kelihatan menonjol gitu. Ini apartemen bukan apartemen mewah, isinya orang-orang susah kebanyakan, ada yang orang tua juga, terus ada satu cewek pramugari pakai baju merah cakep tuh kelihatan menonjol emang dia. Nah, suatu pagi di ending episode 1 lebih tepatnya, mendadak si Tung ini bangun di kamarnya si Lin Meng, si mbak-mbak pramugari itu, dan kaget pas di sebelah dia si cewek itu udah mati, udah nggak bernyawa. Nah dari situ tuh mulai muncul banyak pertanyaan kayak misalkan apa benar si Tung itu beneran ngebunuh Lin Meng tanpa sadar pas lagi berhubungan seks, pas lagi mabok, atau ada orang lain yang ngejebak dia. Nah itulah
pertanyaan yang coba dikupas sama Not a Murder Story. Baru mulai episode 2 sih itu pertanyaan dibahas. Karena kayak tadi gue bilang ya, episode satunya tuh cenderung lebih ke arah intro, lebih ke arah penjelasan latar belakang karakternya. Si Tung itu kehidupannya gimana, si ceweknya itu seperti apa, dinamika mereka gimana, apartemennya gimana. Intinya sebelum masuk ke kasus, kita penonton tuh dibikin terlebih dahulu paham, ngerti total soal karakternya, soal settingnya. Begitu kita udah kenal baik sama mereka semua, sama tempatnya juga udah tahu, baru kasusnya dimunculin. Dan masuk episode 2 tuh gue langsung wow, beda banget sama episode pertamanya. Kalau episode pertamanya drama kayak tadi rada slow, episode 2-nya ini cepet banget, sat-sat gitu temponya. Bahkan dari menit-menit pertamanya tuh kita udah dikasih twist-twist yang baru. Setelah si Tung bangun di kamarnya si Lin Meng, anjir cewek ini mati, langsung nongol twist lain. Gue gak akan reveal, tapi itu semakin bikin kasusnya tuh ruwet, kompleks. Gue suka banget sih episode 2-nya ini, karena fokusnya juga kan lebih ke arah investigasi pihak kepolisian ya. Dan di situ mereka ngelakuin itu loh, interogasi, wawancara ke setiap penghuni apartemen satu persatu. Nah di situ kita mulai diajak ke orang-orang lain. Kalau episode satunya itu kita diajak kenalan sama protagonisnya, sama karakter utamanya. Di episode 2 ini kita kenalan sama tetangga-tetangga mereka, diinterogasi sama polisi, ngeceritain alibi mereka apa. Nah dari situ tuh gue mulai ngerasa ini kenapa semua orang kelihatan mencurigakan ya. Kayak semua tuh kayak menyimpan rahasia atau menyimpan ketidaksukaan sama si cewek tadi. Dan itulah yang bikin asik. Whodunit itu asik di saat semua atau hampir semua orang yang ada di sekitar situ yang dicurigai itu punya motif, atau bisa punya motif menyimpan rahasia gitu lah. Kalau misal terlalu obvious tuh kan ya nggak seru ya. Tapi kalau kayak gini tuh tebak-tebakannya jadi asik. Sama di episode 2 tuh ada satu karakter yang mencuri perhatian gue. Dia adalah si polisinya. Gue nggak tahu pangkatnya sih, karena gue nggak paham ya pangkat polisi, dan nggak disebutin juga kayaknya. Ini pokoknya polisi yang cewek, yang badannya agak gede, yang agak tamun itu, dia tuh pinter kan, jauh lebih pinter daripada bosnya, atasannya yang cowok. Dia tuh jauh lebih pinter, dan gue suka sama dia karena dia tuh itu tadi, dia jago itu loh, deduksi gitu. Misalkan pada saat atasannya udah yakin, wah ini pasti adalah pencurian gitu, dia langsung ngomong, enggak, ini bukan pencurian nih, ini adalah pembunuhan yang sengaja didesain supaya terlihat seperti pencurian, buat mengalihkan perhatian kita. Dan terus dia ngasih alasan-alasannya, karena ini, karena ada gelas di sini dan segala macam. Gue suka kalau di cerita-cerita whodunit gitu, dia detektifnya nih, yang jeniusnya nih. Dan gue suka sama karakter dia. Deduksinya tuh menarik buat diikutin, nggak yang ngebosenin, nggak yang draggy, nggak yang apa sih molor gitu, kepanjangan, nggak. Tapi cepet dan jelas gitu, nggak yang buru-buru sampai susah diikutin, tapi cepet dan jelas. Ya intinya buat yang demen sama whodunit atau cerita misteri secara general apapun itu, coba deh tonton Not a Murder Story di Catch Play ya tiap hari Rabu. Misalkan lu nih sama kayak gua belum pernah nyobain series Taiwan, cobain. Awalnya emang rada slow, tapi begitu pembunuhannya terjadi, muncul twist demi twist yang pasti jadi kesukaan para netizen ya. Banyak twist-twist gitu, alurnya tuh makin seru. Dan kalau misalkan besok lu udah nonton, atau mungkin udah ngelanjutin ke episode-episode berikutnya, ke episode ketiga, 4, karena total ada 8 episode ya. Sampai episode 8 lu bisa bagiin review di sini. Atau kalau sebelum tamat lu punya teori, misalkan wah menurut gua nih kira-kira pembunuhnya si ini nih, triknya kayak gini, bisa juga lu bagi di sini. Seru tuh malah tuh, kita saling berbagi teori di kolom komentar. Silakan bagiin semua teori lu. Oke, kalau gitu seperti biasa gue ngetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan gue sekali lagi nggak pernah henti-hentinya, lelah-lelahnya, capek-capeknya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang masih setia join membership. Tolong please ditunggu ya nanti ya kabarnya, kapan kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi di live. Karena sekarang ini gue masih sendirian nih, Bapak Aryanya masih di Singapura, Angon bocah sama Angon bini nonton Coldplay. Jadi harap ditunggu kabar berikutnya. Oke, baiklah kalau begitu, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.